Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kamila. Saya dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Syahwala. Nah, jadi saya dari Lighting 21. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yaitu mengenai bagaimana penggunaan dari aplikasi SPSS untuk data rancangan acak lengkap faktorial. Nah, jadi berbeda dengan video yang sebelumnya itu berupa perlakuannya itu hanya satu, maka tidak dinamakan data rancangan acak lengkap faktorial. Nah, jadi pada video kali ini, data yang disajikan yaitu terdiri dari beberapa perlakuan. Maka videonya akan saya jelaskan yaitu mengenai data rancangan acak lengkap faktorial. Nah, langsung saja kita lihat pertama kali yaitu data yang disajikan. Oke, di sini terdapat data yang berupa hasil biji kacang tanah akibat pemberian beberapa taraf, yaitu ada taraf kapur dan juga taraf fosfat. Nah, pada di sini terlihat ada dua perlakuan, yaitu ada perlakuan kapur dan juga perlakuan fosfat. Nah, pada tabel kita lihat terdapat adanya 4 ulangan dengan setiap perlakuan terdiri dari beberapa ulangannya. Ada seperti perlakuan kapur itu ada K0 dan K1, perlakuan fosfat ada P0, P1, dan P2. Nah, jadi data yang disajikan di sini terdapat ada sekitar 24 data. Oke, langsung saja kita pindahkan, akan kita aplikasikan ke dalam SPSS bagaimana penggunaan untuk data rancangan acak lengkap faktorial. Nah, yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu yaitu aplikasi dari SPSS-nya. Oke, nah setelah semuanya sudah seperti ini, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian variable view. Nah, jadi variable view akan terletak yaitu di bawah kiri paling bawah. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu yaitu pada kolom name, pada kolom pertama, yaitu di sini akan kita ketik yaitu perlakuan K, yaitu perlakuan dari kapur. Oke, selanjutnya di sini kolom kedua itu ada perlakuan P. Kemudian ada ulangan. Kemudian juga ada hasil. Oke. Nah, setelah sudah kita isi pada kolom name-nya, selanjutnya akan kita masuk ke bagian desimal. Nah, jadi pada data yang tadi disajikan, di sini kita bisa melihat bahwasanya hasil dari biji kacang tanah ini berupa 2 angka di belakang koma. Artinya desimalnya itu ada 2. Maka pada aplikasi SPSS-nya, untuk perlakuan K akan kita tetap buat 0. Perlakuan P juga 0 dan ulangan tetap 0. Maka hanya bagian hasilnya yang kita buat desimalnya 2. Oke, langsung lanjut kita ke masuk bagian label. Nah, untuk perlakuan K ini berupa yaitu kapur. Oke, selanjutnya untuk perlakuan P itu berupa fosfat. Dan untuk bagian hasil, nah di sini akan kita buat yaitu hasil biji kacang tanah. Hasil biji kering kacang tanah yang berupa dalam gram per pot. Oke. Oke, nah setelah labelnya kita buat, selanjutnya kita masuk ke bagian dari values-nya. Nah, untuk values dari perlakuan K, tadi dikenakan K itu terdiri dari 2, maka akan kita buat values-nya itu terdapat ada 2. Sedangkan untuk perlakuan P, di situ ada terdapat 3, yaitu ada P0 sampai dengan P2. Maka untuk perlakuan K, yang kita buat yaitu di sini. Oke, selanjutnya ada 1, K1. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian perlakuan P. Di sini perlakuan P kita buat yaitu P0, 1, P1, kemudian 2, P2. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ulangan. Nah, jadi tadi terdapat ada 4 ulangan ya. Maka kita akan membuatnya sampai dengan ulangan keempat. Lanjut ulangan 3.
Oke. Nah, setelah bagian dari variable view sudah kita isi semuanya, selanjutnya kita akan memasukkan data yang disajikan tadi yang berupa dalam tabel, itu akan kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, maka kita akan masuk ke bagian data view. Oke, nah di sini sudah bisa kita lihat ya bahwasannya adanya tabel yang berupa perlakuan. Ada kolom yang berupa perlakuan K, perlakuan P, ulangan, dan hasil. Maka kita akan mengisi terlebih dahulu yaitu pada perlakuan K. Tadi terdapat ada dua perlakuan. Perlakuan K yaitu ada K0 dan juga K1. Maka dikarenakan tadi datanya itu terdapat 24, maka kita bagi dua. Maka kita akan mengisi K0-nya sampai dengan kolom ke-12. Lanjut di sini K1. Oke. Nah, selanjutnya akan kita masuk ke bagian perlakuan P. Nah, pada perlakuan P tadi didapatkan ada 3, yaitu P0, P1, dan juga P2. Maka di sini akan kita buat sebanyak 4 kali ulangan. Yaitu P0, P1, kemudian ada P2, kemudian lanjut lagi P0. Lanjut lagi P1, kemudian P2. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian ulangan. Nah, tadi terdapat ada 4 ulangan yang berupa ulangan 1 sampai dengan ulangan 4. Maka kita akan membuatnya ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, 1, ulangan 1, ulangan 2, 3, 4. Ini langsung saja sama seperti yang di atas ya. Sampai nanti dia kembali ke terakhirnya di ulangan keempat. Oke. Nah, di sini sudah terisi bahwasannya ada ulangan 1 sampai 4. Nah, jikalau kita ingin mengubah nih pada perlakuan K, perlakuan P dan ulangan tidak menggunakan sepertinya hanya angka, langsung saja kita masuk ke bagian values label. Nah, di sini value labels. Nah, di sini langsung aja klik, maka di sini akan berubah secara otomatis. Nah, jika kita memang ingin kembali ke bagian yang awal, tinggal klik lagi value labels-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data angka data yang ada pada tabel di sini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya untuk memindahkannya, kita harus menggunakan aplikasi Excel terlebih dahulu untuk memudahkan kita memindahkan data yang ada pada tabel tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Nah, jadi di sini saya sudah memindahkan data pada tabel di sini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, langsung saja. Di sini sudah terlihat bahwasannya adanya data dari rancangan acak lengkap faktorial yang tadi ini akan kita buat secara berurut ke kanan, yaitu dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan 4 sampai ke data terakhir yaitu data dari P2 dan K1 yaitu 22,59. Nah, selanjutnya data ini akan kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS. Ctrl C, selanjutnya akan kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Ctrl V. Oke. Nah, di sini sudah kita isi semuanya ya. Sudah kita isi bagian data view-nya pada perlakuan K, perlakuan P, ulangan, dan juga hasil. Selanjutnya kita pada variable view-nya juga sudah kita isi semuanya. Langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat nih output dari data rancangan acak lengkap faktorial. Nah, caranya kita akan melakukan analisis. Nah, langsung saja semuanya kita klik bagian paling atas dari kanan, bagian agak tengahnya, yaitu ada tulisan analyze. Langsung kita mencari yaitu bagian general linear model, bagian dari univariate. Langsung diklik saja. Selanjutnya,
Untuk bagian dari dependent variable ini akan kita masukkan yaitu hasil dari biji kering kacang tanah. Klik panahnya. Selanjutnya untuk bagian dari fix faktor, di sini akan kita masukkan yang pertama yaitu perlakuan dari kapur dan juga perlakuan dari pospat. Oke, nah selanjutnya akan kita masuk ke bagian model. Pada bagian model ini kita akan memilih yaitu bagian kostum. Nah, di sini akan kita pilih yaitu perlakuan K dan perlakuan P. Sebelumnya kita harus mengubah terlebih dahulu tipe yang ada pada di sini, yaitu akan kita ubah ke dalam main effect. Nah, kenapa? Dikarenakan data yang sedang kita kerjakan di sini berupa faktorial, artinya dia itu mengandung dari dua faktor atau beberapa faktor. Jadi, tipe yang harus kita ubah pada model di sini yaitu harus main effect. Klik faktor K, perlakuan K, panah, kemudian perlakuan P, panah. Selanjutnya, kita akan memasukkan perlakuan K dan perlakuan P secara sekaligus berdampingan. Maka, jikalau memang kita ingin seperti itu, kita harus mengubah lagi tipe dari modelnya, yaitu ke dalam interaction. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, setelah semuanya seperti ini, kita tekan continue. Selanjutnya, kita masuk ke bagian post hoc. Nah, untuk bagian post hoc, di sini kita pindahkan saja perlakuan K dan P-nya ke bagian sebelah kanan, ke post hoc-nya. Klik panah. Klik panah. Oke, jangan lupa kita mencentang bagian bawahnya yaitu pada bagian LSD, Turkey, dan juga Duncan. Selanjutnya tekan continue. Selanjutnya kita masuk bagian terakhir yaitu bagian option. Oke, pada bagian option di sini kita hanya memindahkan bagian overall-nya saja ke bagian sebelah kanan. Jadi klik overall, klik panah. Selanjutnya juga kita harus mencentang yaitu bagian dari deskriptif statistiknya dan juga pada homogeneity test. Oke, nah setelah semuanya sudah selesai, kita tekan continue. Nah, jadi ini sudah selesai datanya. Langkah terakhir hanya kita melihat bagaimana output dari rancangan acak lengkap faktorial. Di sini setelah kita isi modelnya, post hoc dan juga option, dan juga kita isi bagian dependent variable dan juga fixed factor, selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini akan keluar berupa output dari data rancangan acak lengkap faktorial. Akan saya sharekan. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa melihat ya, output dari data rancangan acak lengkap. Nah, di sini sudah dilihat semuanya. Oke, nah dari output ini kita nantinya akan bisa mengambil kesimpulan dari suatu data rancangan acak lengkap faktorial. Nah, jadi mungkin hanya ini saja penjelasan saya mengenai bagaimana penggunaan dari aplikasi SPSS untuk data rancangan acak lengkap faktorial. Nah, jadi apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.